Shalom Bapak Ibu terkasih. Semua sehat ya? Haleluya. Sebuah berkat besar kalau kita diberi kesempatan bisa datang di kaki Tuhan, di rumah Tuhan. Kita bisa berbakti dan beribadah bersama-sama. Sesungguhnya Tuhan banyak sekali berbicara kepada kita, menunjukkan banyak hal kepada kita. Tapi seringkali kita sendiri yang tidak membuka mata kita, tidak membuka telinga kita, tidak membuka hati kita, sehingga kita merasa, nggak ada apa-apa, semuanya biasa saja mengalir. Tapi ketika kita minta sama Tuhan, berikan saya kepekaan untuk mendengar, melihat, menyaksikan petunjuk-petunjuk Tuhan atas kita masing-masing, saya percaya Tuhan sesungguhnya menunjukkan banyak hal kepada kita semuanya. Dan hari ini kembali kita akan masuk dalam tema kita, melanjutkan tema kita yang sudah-sudah, yaitu tentang masuk dalam poin yang bernama ketekunan. Ketika kita mendengar tentang ketekunan, dalam kasih kita ada paling tidak dua reaksi yang kita akan dapatkan ketika mendengar kata ketekunan. Orang pertama akan berkata, ketekunan, aku udah tahu lah tentang ketekunan. Paling kita harus lakukan sesuatu dengan secara konstan dan gak pernah bosan, pasti akan datang hasil. Seperti itu mungkin. Tapi ada juga mungkin orang berkata ketekunan, saya kurang tekun apa? Saya kurang rajin apa? Saya kurang semangat apa? Saya udah lakukan segala sesuatunya, tapi kok belum kelihatan hasilnya. Jadi banyak orang meresponi apa kata ketekunan ini. Dan ini bukan perkara yang mudah. Di minggu pertama saya katakan bahwa ketika saya akan sampaikan tentang ketekunan, waduh ini sulit untuk saya sampaikan. Dan hari ini saya kembali membahas tentang ketekunan. Sebelum kasih, saya sebelum berdoa sama Tuhan, berikan saya kepekaan untuk saya bisa melihat, menyaksikan apa yang Tuhan akan sampaikan, akan tunjukkan buat kita, buat saya secara pribadi, saya bilang gitu. Lalu ketika ketekunan ini muncul kembali dalam perenungan saya, ini seperti sebuah kata yang untuk saya pribadi, sebuah khotbah yang sebenarnya untuk saya pribadi, yang saya coba hidupi, yang saya coba jalani, yang saya coba renungkan, dan saya ingin melihat hasil akhir dari khotbah ini dalam hidup saya secara pribadi. Saya ingin membagikan buat teman-teman semua, semoga apa yang akan kita bahas pagi ini betul-betul memberkati kita. Bukan sekedar kata ketekunan yang sering kita dengar bersama-sama, tapi betul-betul ini membuahkan sebuah hasil yang baik atas hidup saudara dan saya. Saya memberikan sebuah judul di balik ketekunan. Ada apa di balik ketekunan? Kalau kita sering dengar kata ada udang di balik batu, kita mendengar sekarang ada apa di balik ketekunan yang akan kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara kasih, mungkin beberapa di antara yang berpikir, aduh, saya udah lelah nih. Kayaknya udah cukup sampai di sini. Saya udah terlalu rajin. Saya udah terlalu tekun, tapi saya belum mendapatkan hasil apa-apa. Saya ingin mengajak kita membaca dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani yang pasal ke-10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perhatikan katanya baik-baik. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara kasih, ada sebuah ayat yang menarik untuk kita bisa bahas hari ini. Dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan. Seberapa perlu kita bertekun? Kita kan sedang berusaha untuk melakukan kehendak Allah. Oh iya, ternyata melakukan kehendak Allah pun memerlukan sebuah kata yang bernama ketekunan. Buat apa? Ibrani berkata, kamu memperoleh, karena kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara kasih, seberapa besar kerinduan kita untuk melakukan kehendak Allah. Dan seberapa lama kita mencoba untuk bertekun melakukan kehendak Allah itu. Seberapa lama kita menantikan janji-janji Allah itu akan tergenapi dalam hidup kita semuanya. Mungkin banyak pengalaman yang sedang kita alami. Saya sedang menunggu janji Allah itu seperti apa digenapi dalam hidup saya. Saya sedang menantikan
hasil akhir dari penantian dan ketekunan saya melakukan kehendak Allah. Mungkin beberapa di antara kita berkata, aku sudah capek, aku udah lelah, udahlah, aku berhenti aja sampai di sini. Cukup sudah, berhenti sampai sini aja. Tetapi kalau kita berhenti sampai di sini, kita tidak akan pernah bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Karena itu berkata, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Setiap kehendak Allah pasti mengandung berkat di sana. Entah bentuknya apa, kita nggak pernah tahu. Berkat nggak selalu harus materi. Tapi ketika janji itu digenapi Tuhan kepada kita, setelah kita melakukan kehendaknya di dalam ketekunan, kita kan berkata, oh Tuhan, saya sudah sampai kepada penggenapan janji Tuhan yang dahsyat atas kita. Pernahkah kita lelah? Oh pernah. Pernah. Saya pernah lelah. Saudara juga pernah lelah menantikan apa yang Tuhan janjikan kita semuanya. Tetapi firman Tuhan di bulan ini yang mengajak kita kepada ketekunan, ini membakar kembali, semoga menyemangati kembali kita, langkah kita. Ternyata penantian kita, perjalanan kita dalam menggenapi ini, melakukan kehendak Tuhan ini, gak akan pernah sia-sia. Karena ada janji di ujung sana yang akan kita dapatkan. Haruskah kita bertekun? Haruskah kita bertekun? Nanti berkata, kamu memerlukan ketekunan. Untuk suatu hari kita bisa menerima janji Tuhan tersebut. Lalu ada apa sih di balik ketekunan itu? Untuk apa kita memilikinya? Ada apa di balik ketekunan tersebut? Yang pertama, di balik ketekunan itu ada keberanian yang tidak tergoyahkan seharusnya. Di balik ketekunan, orang nggak mungkin menekuni sesuatu tanpa dia berani melangkah ke sana. Orang nggak mungkin menekuni sesuatu tanpa tahu hasil akhirnya akan ada sesuatu yang baik yang dia akan raih suatu hari kelak. Kalau dia pikir nantinya mungkin akan sia-sia, mungkin dia akan lakukan, mungkin dia akan bertekun di sana. Butuh sebuah keberanian yang nggak tergoyahkan bahkan untuk kita bisa menjalani ketekunan kita. Dalam Kolose 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, dikatakan. Kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil. Terima kasih. Dikatakan sesuatu yang besar dalam ayat emas kita, dalam 2 Petrus ya, dikatakan bahwa dan iman kita perlu menambahkan kepada iman kita, salah satunya ketekunan. Di sini dikatakan sebab kamu harus bertekun dalam iman. Ini kerjasama yang baik. Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan kita akan Injil dan pengharapan akan Injil. Terima kasih. Tentunya harapan yang kita punya mungkin nggak semuanya akan jadi kenyataan. Keinginan kita mungkin nggak akan semuanya terpenuhi. Mungkin kita nggak selalu berhasil, mungkin kita nggak selalu sukses. Ada banyak jatuh bangun yang kita alami, yang kita harus lalui. Tapi ketekunan ini membuat kita bisa mencapai sesuatu. Seringkali kalau kita nggak bertekun, ketika salah satu hal kita gagal, lalu kita merasa sudahlah, karena kita nggak tekun. Kalau kita nggak berhasil, udah deh, mungkin bukan jalannya, mungkin begitu. Tetapi kalau ada tekad ketekunan dalam hati kita akan terus melakukannya walaupun kita pernah gagal. Ada sebuah kalimat berkata demikian, ketekunan adalah ketika kamu tetap bertahan teguh dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Terus mencoba dan tidak goyah oleh keadaan sampai menemukan jalan keluar atau mengatasi tantangan. Itu ketekunan. Ternyata kalau kita gali lebih dalam, sedalam itu arti daripada kata ketekunan tersebut. Yang yang kita pikir sekedar lakukan rutinitas hari demi hari, mungkin nggak seperti itu. Tapi terus dengan upaya yang keras mencoba sampai berhasil dan menemukan jalan keluar. Mungkin yang kita coba hari ini A, gagal A, kita coba B, kita coba lagi C, sampai hasilnya membuahkan apa yang kita harapkan dalam mengatasi tantangan-tantangan kita. Lalu masalahnya gimana? Kalau kita lelah, kalau kita udah pantang menyerah, kalau kita sudah mulai pengen menyerah, aku nggak sanggup. Terima kasih. Di dalam pelayanan, saya pun alami hal yang sama.
banyak kali saya juga lelah, rasanya capek, berbagai macam cara sudah dicoba untuk mengatasi berbagai macam masalah terjadi dalam pelayanan. Tetapi kok nggak ada perubahannya ya? Kok masih begitu-begitu aja ya? Terima kasih, saya mencoba untuk bertanya sama banyak hal. Saya secara pribadi, Kopeta sering kasih input buat saya, walaupun kadang-kadang nggak sejalan sama pikiran saya, kadang-kadang menyinggung perasaan saya, kadang-kadang menggesek saya, kadang maunya kenyamanan saya. Tetapi itu baik, itu buat kita tetap waspada, tetap oh iya harus begini, harus begitu, bergerak begini, bergerak begitu. Teman-teman yang lain membuat sebuah dukungan yang luar biasa untuk pelayanan ini. Dan selalu kasih, nggak ada salahnya juga kalau kita meminta bantuan ketika kita sedang alami kelelahan yang luar biasa, atau mungkin alami putus asa, atau alami sesuatu yang sudah mau menyerah deh. Mari kita hubungi orang-orang, teman-teman kita, terdekat kita untuk mendukung kita. Ayo tolong dukung saya, atau tolong dukung kita, atau tolong bantu saya. Nggak ada salahnya, bukan? Karena kita sesungguhnya orang yang nggak mungkin bisa lakukan sendirian. Nggak mungkin kita bisa mengerjakannya dengan kekuatan kita. Kita selalu butuh orang yang menopang kita. Contoh di rumah tangga kita masing-masing, Ciri di rumah nggak mungkin ngerjain semua pekerjaan di rumah sendirian. Ya Ci, kadang dia teriak, Sisi, tolong bantu cuci piring, gitu kan? Mama lagi ngepel nih, nggak keburu. Atau si Indra bilang sama Kok Petra, tolong dong angkatin nih belanjaan, misalnya gitu. Semua akan saling membantu, membutuhkan. Dan ketika kita nggak mampu melakukannya sendiri, adalah hal yang sangat wajar kalau kita meminta bantuan orang lain. Tolong bantu saya, tolong bantu saya, tolong cuciin piring, tolong ngepel, sebentar saya mengerjakan yang lain. Karena kita nggak mungkin jadi Superman, atau Wonder Woman, nggak mungkin. Kita selalu membutuhkan orang-orang yang mau melihat kebutuhan kita, kekurangan kita, dan mereka merespon apa yang kita butuhkan. Tolong bantu, tolong bantu, tolong bantu. Itu mungkin yang perlu kita lakukan. Ketika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ada keberanian yang tak tergoyahkan, karena kita tahu hasil akhir di sana, kalau kita bertekun di dalamnya, akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari-hari ini, apa yang kita rasa? Adakah putus asa? Adakah kecapean, kelelahan, atau hampir menyerah? Mari kita saling membantu satu dengan yang lain, supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan, digenapi dalam hidup kita masing-masing. Entah apapun bentuknya. Sama seperti di rumah tangga, kita minta bantuan keluarga kita, boleh kita minta bantuan semuanya, supaya kita bisa bergerak bersama-sama. Kita memerlukan iman untuk mengerjakannya. Kita perlu keberanian, kita perlu daya tahan untuk melakukan ketekunan. Ternyata nggak sederhana itu ya, yang namanya bertekun. Ternyata dalamnya banyak hal yang kita nggak paham. Yang kedua, di balik ketekunan, sesungguhnya itu akan membuat kita kuat. Di dalam ketekunan, itu akan membuat kita kuat. Gimana caranya? Roma 5 ayat 3-4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji apa? Menimbulkan pengharapan. Dan itu semuanya dimulai dari yang namanya ketekunan. Di dalam Roma 5 ayat 3-4 tadi. Kesengsaraan ini yang kita alami hari-hari ini, entah apapun bentuknya, itu akan menimbulkan ketekunan. Dan itu akan lama-lama akan membuat kita kuat. Karena ujungnya kita akan menjadi orang yang tahan uji. Saya baca lagi ya, teman-teman kalau belum temukan coba baca dulu. Roma 5 ayat 3-4. Dikatakan, baca bersama-sama. Sudah ketemu? Sudah? Roma 5 ayat 3-4. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wow, itu luar biasa. Ketika kita mengalami kesengsaraan,
Paulus berkata, kita harus bermegah di dalam kesengsaraan kita. Kalau hari-hari ini mungkin Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sengsara kita, kesulitan kita, Saudara kasih, Paulus berkata, harusnya kamu bermegah karena kita tahu. Nah, dulu mungkin mereka belum tahu. Dulu mungkin kita belum tahu. Mungkin dulu saya belum tahu. Tetapi ternyata di dalam kesengsaraan yang kita alami ini, kita diminta oleh Paulus, ayo bermegahlah dalam kesengsaraanmu. Karena kita tahu di bawah kesengsaraan itu yang pertama menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan janji Allah tentunya. Pengharapan akan firman Tuhan tentunya. Pengharapan akan apa? Banyak hal yang Tuhan siapkan buat kita masing-masing. Dan ini membuat engkau dan saya kuat. Ada dua pilihan paling tidak kalau kita mengalami poin ini. Ketika kita mengalami sengsara atau kesulitan. Dua pilihan. Yang pertama apa? Menyerah. Yang kedua apa? Lanjut. Menyerah. Yang kedua apa? Lanjut. Kita sambil ngecek ya dalam hati kita ini nih. Ketika kita di posisi ini nih, anggaplah kita di posisi dalam keadaan sengsara luar biasa. Kita dalam posisi mau menyerah atau lanjut. Lalu kita berpikir, kalau saya menyerah, apa yang terjadi? Wah, paling tidak usaha yang sudah kita bangun di belakang sia-sia. Udah capek-capek sampai titik ini sia-sia. Saya nggak dapat apa-apa. Lalu hancur berantakan begitu saja. Lalu ada muncul kekecewaan, lalu muncul kepahitan, lalu muncul banyak hal yang mengganggu kita ketika kita putus tengah jalan karena kita berkata, aku menyerah. Yang kedua, kita akan lanjut. Apakah lalu sengsaranya hilang? Mungkin belum. Tetapi paling tidak ketika kita melanjutkan dalam proses kesengsaraan tersebut, kita akan makin bertekun. Kita akan punya tahan uji. Lalu akhirnya apa? Kita akan memiliki pengharapan. Ada hal yang positif. Ketika menyerah, harapannya udah hilang, udah hasilnya udah ketahuan, gagal. Kalau kita menyerah, tapi kita lanjut, walaupun masih sulit, masih sengsara, masih sukar, masih ada harapan untuk berhasil. Jadi mana pilihan terbaik? Menyerah atau lanjut? Lanjut. Firman Tuhan berkata lanjut. Dan ketekunan ini membuat kita kuat. Membuat kita kuat. Orang yang sering nge-gym, Yusuf nge-gym ya, minggu lalu diceritain Yusuf nge-gym. Itu awal-awal itu sakit badan. Juli pernah nge-gym ya, sakit badan. Atau senam lah ya, sakit badan. Tapi lama-lama enggak. Lama-lama enak. Saya pertama kali bersepeda dari rumah sampai ke Dredet, itu berangkatnya dari rumah tuh enak, pulangnya setengah mati. Itu paha kencang semua. Tapi lama-lama makin kuat, makin jalan kita makin jauh. Begitu juga dengan kesengsaraan. Awal-awal gue sengsara, tapi lama-lama kita akan terlatih, makin hari makin kuat. Di dalam kesengsaraan kita, di balik ketekunan kita, melalui itu semuanya, kita akan makin kuat. Karena ada kekuatan luar biasa yang akan kita miliki. Jadi pilihannya apa? Berhenti atau lanjut? Saya nggak dengar nih. Berhenti apa lanjut? Lanjut. Mari kita berlanjut. Ikuti prosesnya Tuhan, pembentukan Tuhan. Karena kita punya pengharapan yang suatu hari kita petik bersama-sama. Yang ketiga apa? Di balik ketekunan ada kunci keberhasilan. Seperti apa itu? Yakobus 1 ayat yang keempat dikatakan demikian. Yakobus 1 ayat yang keempat dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Sebuah buah sampai pada kematangan butuh prosesnya. Butuh proses. Saya jadi ingat dulu waktu di rumah si papi nanam pohon mangga di depan rumah saya. Itu pohon sampai gede lebat banget, tapi bertahun-tahun nggak pernah ada buahnya. Dikasih pupuk pun nggak ada buahnya. Itu menyebalkan. Sampai si papi bilang, udah saya potong aja lah, ngapain bikin bala di depan rumah gitu. Udah tapi nggak apa-apa lah, kita coba dulu lah.
beli obat lagi yang lain, lalu dibacok-bacokin, katanya kalau dibacok-bacokin itu bisa tumbuh. Ya ternyata bener. Saya bacok-bacokin itu batang-batang pohon mangganya, lalu nggak lama kemudian muncul bunga dan berbuah. Waduh, walaupun cuma 3 biji, itu luar biasa. Saya ingat dulu waktu Kok Petra pertama yang nanam pohon nangka depan rumah, masih ada nggak Ci pohon nangkanya Ci? Udah mati ya? Waduh itu nangka luar biasa. Ketika pertama kali berbuah, itu Cina senangnya luar biasa. Langsung ke rumah saya, Yosef, ini buah nangka, hasil pertama. Yuk kita makan sama-sama. Cuma kebagian paling berapa biji sih ya? Satu buah itu paling cuma 9 biji, satu nangka cuma 9 biji, tapi buah pertama. Tapi walaupun buah pertama cuma 1 biji, isinya cuma 9 mata. Itu sukacitanya luar biasa. Amin. Itu sukacitanya luar biasa. Bukankah ketika kita menanam sebuah pohon, kita nggak langsung berharap langsung berbuah, bukan? Kita menanam dari biji, lalu dia akan tumbuh, kita sirami, kita pupukin, kita cangkuli, kita bersihkan, tumbuh sampai besar, nggak langsung berbuah, bukan? Kita masih rajin atau masih sabar menunggu kapan buahnya akan berbuah, bukan? Sampai pada akhirnya buah ini, pohon ini mengeluarkan sebuah buah yang mungkin awalnya di luar ekspektasi kita, tapi paling tidak dia sudah berbuah, belajar berbuah. Tapi setelah 1 buah yang berisi 9 mata itu, cindra panen raya luar biasa. Itu pohon gak pernah berhenti berbuah sampai pada titik terakhir, sekarang sudah mati. Itu buah gak pernah berhenti. Terima kasih. Ini yang terjadi. Ada kunci keberhasilan di balik ketekunan yang kita lakukan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Lihat hasil akhirnya, supaya kamu sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Beberapa tahun lalu ada seorang perenang terkenal namanya Michael Phelps, perenang luar biasa. Di Olimpiade dia meraih 8 medali emas dalam satu event Olimpiade yang diikuti waktu itu, saya lupa tahunnya. Tapi 8 medali emas dia dapatkan, dan 5 diantaranya dia pecahkan rekor dunia. Itu luar biasa. Dan dia nggak capek itu dalam waktu sebentar. Beberapa tahun, dua periode Olimpiade sebelumnya dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak mencapai apapun, hanya bisa ikut dan nggak memperoleh apa-apa. Dia cuma bisa melihat orang di atas podium dikalungi medali, hatinya berdegup kencang. Saya ingin ada di sana. Saya ingin dapat medali itu. Dia berjuang keras. Olimpiade itu tiap berapa tahun? 4 tahun apa 5 tahun ya? Kayaknya 4 tahun deh. Tapi 2 periode kemudian dia menyabet 8 medali emas, dan 5 diantaranya itu rekor dunia dipecahkan. Dan mana dia dapatkan? Dia bertekun. Dia berlatih setiap hari. Dia habiskan waktu itu berlatih. Apakah dia pernah gagal? Pernah. Dia pernah berkali-kali gagal, tapi dia nggak putus asa. Dia terus jalan lakukan terus. Dia habiskan jam-jam harinya, kurang waktu tidurnya, kurang waktu mainnya, kurang waktu gaul sama teman-temannya. Dia selalu di kolam untuk berlatih, dan hasilnya 8 medali emas itu suatu pencapaian luar biasa. Namanya sampai hari ini masih tetap dikenang sebagai seorang legend yang bisa meraih emas dan jumlah yang banyak dalam satu event Olimpiade. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya apa? Jangan jemu-jemu. Karena pada akhirnya supaya kalau sesuatu kita menjadi lemah, artinya kalau kita putus di tengah jalan, kita nggak akan bisa menuai apa yang sudah kita tanam. Jadi kita sudah memulai hal yang baik. Ayo mari bersama-sama kita saling terus mengingatkan, ayo bertekun, ayo berjalan, ayo berlari, ayo terus berjalan, supaya kita bisa mencapai hasil akhir yang kita dapatkan. Yang terakhir, di balik ketekunan itu akan membawa keselamatan. Kok bisa ya? Di balik ketekunan itu akan membawa keselamatan buat engkau dan saya. Artinya apa? Paulus pernah berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lakukan keselamatan kita. Bila Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Kita sama-sama tahu bagaimana iblis gak pernah berhenti bekerja untuk menyesatkan manusia, termasuk engkau dan saya. Coba untuk disesatkan dan dilemahkan oleh si iblis. Kalau dia aja gak pernah berhenti berusaha, berjuang untuk menyesatkan manusia, lalu apa alasannya kalau kita berhenti? Makanya Yesus berkata, kalau kau bertahan sampai pada kesudahannya, apa sih artinya bertahan? Ketika pukulan-pukulan, caci maki, lempar-lemparan datang kepada kita dan kita mampu bertahan, saudara kasih, kita akan selamat. Tuhan katakan. Ayub pernah diuji ketika Tuhan lihat iblis datang ke surga, ditanya, kamu lihat sama aku Ayub? Iyalah, engkau kan yang pagar semuanya. Coba kamu angkat pagarnya, aku akan buat dia mencelakai engkau, mengutuki engkau. Seperti itulah mungkin iblis berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi Ayub dia bertahan sampai pada kesudahan. Tapi Ayub dia memegang janji Tuhan. Dia terus berharap sama Tuhan. Istrinya berkata, udah mati aja, kutuki Allahmu. Tapi dia tetap bisa berseru sama Tuhan. Kamu seperti perempuan gila ya. Kamu cuma mau terima yang baik, tapi nggak mau terima yang buruk. Dan Ayub bertahan sampai pada kesudahannya. Dan itu membuat dia diselamatkan. Dan berkatnya 2 kali ganda. Engkau dan saya hari-hari mungkin sedang digocok sama si jahat. Ayo. Entah bentuknya apa. Tapi mari kita bertahan. Mari kita bertahan. Di balik ketekunan kita dalam Tuhan. Dan mengerjakan panggilan kita kepada Tuhan. Akan membawa kepada keselamatan. Penutup saya ingin bacakan dalam Matius 25 ayat yang ke-21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Seandainya saja hari-hari ini mungkin kita seperti berhadapan dengan Tuhan kita, lalu Tuhan ini berkata, hai hambaku yang setia, engkau sudah melakukan banyak hal, dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Mari masuklah, aku akan berikan kepada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan dia berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Terima kasih. Hari-hari ini kita bersama-sama menantikan apa kata Tuhan kita. Hai hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan, dalam kebahagiaan Tuhan. Kapan itu kita nantikan? Ketika engkau dan saya bertekun sampai pada akhirnya. Orang yang bertahan sampai pada akhirnya, dia akan selamat karena Tuhan. Dan hari ini bila bersama-sama kita bisa memaknai lebih dalam lagi tentang arti kata ketekunan yang boleh kita bisa simak bersama-sama. Ternyata nggak sekedar rajin, enggak. Tapi di balik ketekunan ini ada banyak hal yang kita dapatkan. Yang pertama, saya ingin sedikit ulang, ketekunan. Di balik ketekunan ada keberanian yang nggak tergoyahkan. Orang yang pengecut pasti nggak akan lakukan. Pasti dia nggak akan berani, karena dia udah takut gagal duluan, takut kalah sebelum bertanding. Orang dia nggak akan berhasil. Yang kedua, di balik ketekunan membuat kita kuat. Emang ada kesengsaraan, ada kesulitan, tapi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pilihannya 2, kan saya katakan, berhenti atau lanjut. Dan kita sepakat pilih lanjut, karena kita tahu ada pengharapan di sana yang kelak kita akan nikmati bersama-sama. Yang ketiga, di balik ketekunan itu ada kunci keberhasilan. Ingat Michael Phelps yang gagal bertahun-tahun, tapi berikutnya dia dapat 8 medali emas dan 5 diantaranya adalah didapatkan memecahkan rekor dunia. Itu luar biasa. Yang terakhir, yang keempat, dikatakan di balik ketekunan itu membawa keselamatan. Ingat ya, iblis sedang memanipulasi kita, mencoba melemahkan kita, mencoba menggocok kita, mencoba mengintimidasi kita. Kamu gagal, kamu akan berhasil, kamu nggak akan kuat, kamu pasti akan lemah, percuma jalan jauh, kamu akan berhenti di sini, nggak akan pernah bisa lanjut. Tapi Tuhan berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Di ujung sana, Tuhan kita
berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kabar tanggung jawab dan perkara yang lebih besar. Maka masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Matius 25:21. Kita merindukan kalimat itu keluar dari mulut Tuhan kepada kita, orang-orang atau hamba Tuhan yang setiawan, supaya kita bisa menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya teman-teman semua diberkati Tuhan. Kita beri bersama-sama. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapakku persembahkan Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan